Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Jakarta yang dirahmati Allah, selamat datang di rubrik obrolan bareng Besti, ruang ngobrol santai yang berusaha melihat berbagai persoalan kehidupan dengan kacamata Islam, karena di sini prinsipnya no judgment, just din. Sahabat, beberapa pekan terakhir ini di media sosial, di grup WhatsApp orang tua, banyak ya obrolan sampai di warung-warung, juga di kantor-kantor, itu ramai ya membahas terkait dengan penerimaan murid baru. Ada yang bersyukur karena anaknya diterima di sekolah yang diidam-idamkan, tapi tidak sedikit ada yang galau, bahkan kecewa, bahkan sampai bingung ya seperti apa, terkait dengan aturan SPMB yang berlaku hari ini. Ada juga orang tua yang merasa rumahnya itu dekat dengan sekolah negeri, tetapi anaknya tidak tetap diterima. Ada yang nilai akademisnya bagus, tapi kalah dengan jalur tertentu. Ada juga yang akhirnya melirik ke sekolah swasta, tapi justru dihadapkan dengan biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih ya pendidikan yang layak hari ini tuh sulit sekali kita dapatkan? Butuh effort dan butuh perjuangan yang sangat besar sekali. Bukankah pendidikan sebenarnya merupakan kebutuhan dasar ya bagi peserta didik? Nah, untuk membahas fenomena ini sudah hadir bersama kita Ibu Windri Lestari ST. Assalamualaikum Bu Windri. Waalaikumsalam, Bu Oja. Apa kabarnya Bu Windri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semangat ya Bu Windri ya, Ya, insya Allah insyaallah. berbagi kepada sahabat-sahabat muslimah Jakarta. Ya, insyaallah. Ibu Windri, kalau kita lihat ya fenomena SPMB tahun ini, banyak sekali keluhan dari berbagai masyarakat gitu ya. Mhm. Bahkan, ada yang mengatakan sekolah yang berkualitas hari ini terasa seperti memenangkan kompetisi yang cukup ketat gitu. Seperti Mhm. apa Ibu melihatnya? Ya, assalamualaikum sahabat muslimah Jakarta yang dirahmati Allah. Nah, kembali tadi pertanyaan Bu Oja ya, sebenarnya apa yang sedang kita saksikan saat ini itu adalah puncak dari yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Mhm. Jadi masyarakat sebagai orang tua itu pasti menginginkan, anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun kenyataannya kan tidak demikian gitu ya. Iya. Yang terjadi saat ini adalah jumlah siswa, jumlah anak yang mau bersekolah Mhm. setiap tahun itu meningkat. Ibaratnya ya Bu Oja, pintu itu jumlahnya tetap, tapi yang ngetok semakin banyak. Nah, apalagi kalau kita lihat nih misalkan Tangsel ya, itu merupakan kota satelit Jakarta yang angka migrasi cukup tinggi. Jadi wajar setiap tahun itu kebutuhan masyarakat terhadap sekolah itu cukup banyak ya. Sementara tadi pemerintah atau negara itu tidak menambah sekolah-sekolah yang ada. Akhirnya mau tidak mau nih orang Oh. tua berebut akses bahkan kalau kita lihat di Instagram tuh sampai ada tuh Bu Oja, orang tua yang buat, apa namanya, konten gitu ya, kalau anaknya mau sekolah swasta, ya udah tinggal melenggang kangkung, bawa uang sudah cukup. Tapi kalau ke negeri harus daftar, harus verifikasi, tunggu berapa hari lagi gitu ya, ujian lagi, ternyata belum tentu gitu, belum tentu masuk dan akhirnya stres lah gitu orang tua. Jadi akhirnya mau nggak mau orang tua ini berebut untuk mendapatkan akses sekolah tadi gitu. Jadi Mmm. sebenarnya ini adalah, bukan persoalan mendasar ya, Mhm. tentu kita melihat ada apa namanya, persoalan yang lebih lagi daripada ini. Jadi bukan sekedar teknis penerimaan siswa baru gitu, tapi ada yang lebih dari itu lagi. Ya, sebelum jauh ya kita ke pembahasan yang sangat dalam, mungkin kita perlu terlebih dahulu ya Bu ya, memahami sebenarnya seperti apa sih aturan SPMB yang berlaku saat ini. Karena memang terus terang banyak Mhm. sekali masyarakat bahkan orang tua sendiri tuh bingung Mhm. ya dengan proses SPMB sendiri. Ya, betul Bu Oja ya. Jadi sebenarnya secara umum pemerintah kita sudah membuat regulasi. Jadi ada 4 jalur penerimaan siswa baru. Jadi sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur. Yang pertama itu ada jalur domisili. Jalur domisili ini adalah jalur yang paling utama, ya yang paling besar dan paling banyak. Jadi orang-orang yang tinggal di dekat sekolah itu mendapatkan perolehan kuota yang besar gitu ya untuk anaknya mampu atau diterima di sekolah tersebut. Mmm. Misalkan kalau SD itu ada 70% kuota, kemudian SMP dapat 40%, Mhm. dan kemudian untuk SMA dapat 30%. Nah itu jalur pertama. Jalur kedua nanti ada jalur afirmasi.
Nah, ini jalur ini diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu atau Oh. mereka yang disabilitas gitu ya. Nah, ini kuotanya untuk SD minimal 15%, kemudian untuk SMP nanti ada 20% dan SMA itu mendapatkan 30%. Nah, itu yang kedua. Kemudian masyarakat juga bisa memasukkan anaknya ke jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga itu yaitu apa? Jalur prestasi. Jalur prestasi nanti baik akademik maupun non akademik itu dapat, dan yang terakhir itu ada jalur mutasi namanya. Jalur mutasi itu adalah misalkan orang tuanya yang pindah tugas nih. Nah, ini dapat 5%. Nah, dengan adanya regulasi ini gitu ya, pemerintah itu memang menginginkan bahwasanya akses masyarakat memperoleh sekolah berkualitas itu bisalah dirasakan oleh semuanya. Nah, itu yang ada nih jalur-jalurnya di negara kita saat ini gitu. Tapi kalau dilihat di atas kertas baik sekali sepertinya, ideal gitu ya, Bu, ya. Kira-kira gimana tuh, Bu? Ya, benar ya Bu Oja ya. Secara konsep memang ini tampak menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan di tengah-tengah masyarakat ya. Namun pada praktiknya justru yang muncul adalah persoalan lagi gitu ya. Ketika daya tampung sekolah yang dianggap berkualitas sangat terbatas, sementara masyarakat yang membutuhkan itu besar, tentu kan ini balik lagi, dia akan justru menimbulkan banyak kekecewaan masyarakat Ya, lagi benar gitu. benar. Berarti kita itu sekarang sering fokus ya terhadap cara membagi kursinya ya, padahal jumlah kursinya, sering sendiri tidak mencukupi. Ya, pasti seperti Mmm. itu. Bahkan ada nih di mindset di masyarakat ini justru gini Bu Oja, SPMB itu kayak pembagian kursi gitu. Mmm. Jadi kalau satu sekolah nih ya, satu sekolah negeri itu biasanya membuka peluang untuk 10 kelas. Mhm. Katakanlah satu kelas itu misalkan 30 ya, menerima Mhm. 30 anak. Berarti kalau 10 kelas dia menerima 300 anak. Sementara Mhm. fakta di lapangan kita juga sering ya Mhm. berkomunikasi dengan para guru gitu kan. Mereka itu menerima pendaftaran itu 1.500 ke atas. Nah, Banyak jadi sekali ya, ya. 300, misalkan 300 yang diterima, Mhm. sementara yang mendaftar itu lebih dari 1.500. Bayangkan Bu Oja, bagaimanapun sistem yang diregulasikan oleh pemerintah, mau pakai jalur afirmasi, jalur jonasi, jalur apalagi Nggak prestasi mencukupi gitu ya. ya, tetap pasti ada yang nggak lolos. Iya iya. Bahkan jalur undian lotre sekalipun gitu ya, tetap pasti tidak akan ada yang lolos. Jadi yang nggak lolos itu berapa? 1.150 Iya, kurang lebih tidak cukup lolos. Nah, ini nih mau banyak. kemana nih Iya, benar sebenarnya? benar. Kan gitu ya. Akhirnya mungkin yang kita hadapkan saat ini adalah apa? Ya mereka bisa jadi ada yang putus sekolah Ya, gitu. benar. Nah, itu Bu, yang Mhm. menarik banyak pihak berarti merasa dirugikan ya dengan sistem yang sekarang ini, dengan aturan SPMB yang seperti itu. Bahkan ada keluarga yang merasa tidak masuk kategori apapun. Nah, Iya, kira-kira gimana Ibu betul. melihatnya? Nah, ini kalau saya bilang nih yang paling nyesek nih Bu Oja, Iya. paling nyesek. Jadi istilah keluarga nanggung atau Mmm. keluarga tengah dikatakan. Mhm. Jadi mereka bukan keluarga yang masuk kategori menerima bantuan Mhm ya, kalau mhm afirmasi mhm. kan bisa Mhm nih, mhm. ternyata keluarga ini tidak terkategori misalkan mohon maaf miskin gitu Miskin. ya, tapi juga ternyata tidak punya uang, bukan keluarga yang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang berkualitas. Nah, kita sekarang tahulah ya sekolah swasta di Mhm. sini gitu ya. Saya termasuk yang saat ini menghadapi itu gitu kan. Ternyata sekolah swasta itu cukup mahal Bu Oja, 30-an juta ke atas, 40-an juta. Kalau anak Masya yang Allah. satu masih lumayan, anak kedua makin berat ya, Makin berat Bu berat kalau Oja begitu ya. gitu. Jadi memang terjebak kan akhirnya ya. Jadi di Mhm. segala jalur tidak mampu gitu ya, Mhm. terjebak sehingga apa? Sulit sekali memang akhirnya mendapatkan Mhm. akses pendidikan tadi gitu. Jadi memang jadi ada sebenarnya kelompok masyarakat yang secara ekonomi dia tidak miskin, tetapi tidak cukup kuat juga membeli, layanan pendidikan yang mahal, artinya nggak sanggup juga gitu. Berarti tadi yang Iya, Ibu bilang tadi yang ya, menengah ya, miskin karena nanggung. atas nggak Iya. juga gitu, Nah, kira itu itu yang gimana? sangat menyedihkan ya, Bu Oja ya. Jadi dan itu jumlahnya lebih banyak dari yang mampu lah kita bilang ya. Mhm. Jadi memang, kelompok ini tuh nggak bisa masuk ke jalur apapun. Nah, akhirnya juga ada beberapa orang tua yang mensiasati
ya, kalau teman Mhm. kita mungkin Bu Oja kenal ya, akhirnya anaknya disekolahkan di bukan domisili itu. Tapi kan deg-degan juga ya, ini keterima nggak gitu ya kan, Mhm. mau pakai jalur prestasi anaknya yang nggak pinter-pinter amat gitu ya, mau Mhm. pakai mutasi orang tuanya nggak mutasi gitu ya, pakai Mhm. domisili deket sebenarnya ya, tapi secara mungkin kecamatan itu Mhm. tidak masuk ke kategori itu gitu ya. Jadi memang apa ya, tahun ajaran ini itu cukup membuat orang tua itu dakdikdur ya, Dikduk. dakdikdor apa sih? Dekdor. Dakdikdor gitu ya. Jadi spot jantung lah kalau bahasa kita ya, ini Mhm. anakku masuk nggak. Kenapa? Karena khawatir ketika tidak lolos nih di sekolah yang memang mereka harapkan, terutama negeri, karena tahu kan Bu Oja ya, negeri itu kan sangat membantu kita gitu ya Iya, secara betul. ekonomi gitu kan. Berbiaya kalaupun berbiaya itu sangat rendah. Rendah. Nah, akhirnya apa, kemana anaknya mau dibawa? Gitu tadi, makanya saya katakan, problem akhirnya yang akan muncul banyak anak-anak yang putus sekolah, Ya, gitu. resikonya begitu ya, Bu. Benar, Dan heeh. angka putus sekolah sebenarnya sangat besar juga kalau kita cari faktanya ya. Iya benar, Nah, mhm. tapi ironis sekali semua anak diwajibkan sekolah. Nah, ya ini dia. Tapi tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang terbaik ya. Iya, benar ya Bu Oja ya. Satu sisi kita mendapatkan pernyataan 12 tahun, wajib belajar Ya, 12 12 tahun. Jadi tahun. kalau Bu Oja sendiri ketika dikatakan wajib belajar 12 tahun, pasti yang ada dalam pikiran, wah alhamdulillah nih, berarti anak kita atau seluruh masyarakat itu secara otomatis itu akan mendapatkan jaminan pendidikan oleh negara. Mhm. Tapi kenyataannya kan seperti ini ya, tidak Mhm. semua itu kita dapatkan. Sisi lain gitu kan, negara juga tadi kita katakan daya tampung sekolah itu sangat minim. Nah, jadi, misalkan nih Bu Oja, sebagai Mhm. contoh di Tangsel, untuk SMP, ternyata SMP itu ya, SMP swasta itu ada 209, Wow, besar. tapi SMP negerinya hanya ada, 24, Wah, 24 sekolah, jauh kali jadi ya. jauh ya. Mhm. Nah, untuk MTS 1, MTSN itu Mhm. cuma satu di Tangsel, MAN itu cuma satu. Nah, untuk SMA nih secara keseluruhan, SMA swasta yang beroperasi di Tangsel hanya 88 sekolah, sementara yang negeri 12. Nah, Jauh ya. jadi 1 banding berapa lah itu? Mhm. 1 mungkin banding 4 atau 5 kali ya. Nah, Mhm. inilah yang diperebutkan oleh masyarakat. Nah, ini yang, apa namanya, tidak tidak ada kerelatean ya, tidak ada kecocokan antara program 12 tahun wajib belajar 12 tahun dengan Penyediaan. sarana atau ketersediaan sekolah yang ada saat ini. Iya. Luar biasa ya kondisinya, masalah kalau seperti itu. Nah, mari kita sekarang masuk ke akar permasalahannya. Kenapa ya hari ini pendidikan yang berkualitas itu terasa seperti privilege? Mengapa juga akses terhadap sekolah yang baik itu begitu sulit ya diperoleh? Bagaimana, Bu? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya, dan sangat erat dengan kaitannya dengan sistem yang diberlakukan di negara saat ini gitu. Jadi di Indonesia sendiri, pendidikan yang berlaku itu khususnya di dunia pendidikan ya, sistem pendidikan, Indonesia itu adalah diposisikan bukan sebagai layanan publik yang, harus diterima oleh masyarakat, secara utuh. Namun Mhm. apa, lebih ke, sesuatu komoditas yang diperdagangkan. Makanya kita sering mendengar istilah komersialisasi pendidikan gitu ya. Mmm. Dan tadi itu yang pertama yang tadi saya bahas, yang Mhm. udah kita bicarakan tadi, bahwasanya ternyata kenapa dia privilege, karena tadi aksesnya susah, masuk tidak semua dapat. Ketersediaan sekolah-sekolah negeri itu justru lebih sedikit dengan swasta. Mmm. Sementara masyarakat belum tentu bisa untuk menyekolahkan anaknya di swasta, itu yang pertama. Yang kedua juga tadi saya katakan sistem dan mindset yang diberlakukan di Indonesia itu adalah bukan sistem yang kita yakini saat ini gitu ya, Islam, tapi apa, tadi komersialisasi, apa-apa itu disangkut pautkan dengan materi gitu. Jadi wajar orang tua itu akan menganggap atau masyarakat menganggap sekolah yang berkualitas itu pasti mahal, seperti itu. Ja jadi artinya ada hubungan antara mahalnya pendidikan dengan paradigma ekonomi yang digunakan negara ya saat ini ya, Bu? Ya, benar sekali ya. Ketika negara itu berperan lebih sebagai regulator, maka nanti beban, pendidikan itu maka bergeser ke
masyarakat gitu. Mhm. Akhirnya apa gitu ya, padahal ya justru sebenarnya kita lihat pendidikan itu bukan barang mewah harusnya. Bukan juga sesuatu seperti kita membeli kendaraan, bukan, tapi dia hak asasi masyarakat sebagaimana kita harusnya menerima kesehatan, menerima layanan keamanan, Iya, kesejahteraan, maka pendidikan pun sebenarnya seperti itu. Menjadi hak dasar masyarakat yang wajib, secara automatically gitu iya. harusnya kita begitu lahir gitu ya atau menjadi warga negara gitu ya, itu kita akan mendapatkan itu Mendapatkannya, gitu. Masya Allah. Jadi problem yang kita lihat setiap tahun di SPMB itu ya sebenarnya hanyalah gejala ya, Bu, ya? Iya, benar. Jadi SPMB itu adalah hanya di permukaannya saja, Bu Oja. Dia bukan akar dari permasalahan. Justru ada yang lebih mendasar lagi. Jauh dari itu, ada yang lebih mendasar lagi persoalan yang kita hadapi saat ini. Iya. Nah, sahabat, sekarang kita masuk ke bagian paling paling pentingnya nih. Nah, kalau dalam Islam seperti apa ya sebenarnya negara dalam mengolah pendidikan? Baik ya, dalam Islam itu pendidikan tadi sudah kita bahas Mhm. bahwasanya pendidikan itu adalah hak asas bagi seluruh masyarakat dan di Iya, dalam Islam sendiri itu negara sebagai ro'yun atau pengurus pengurus umat, melayani umat Masya gitu ya dalam hal Allah. pendidikan Mhm, kita tuh nggak harus seperti ini gitu. Jadi mhm, mungkin negara punya database kali ya Bu Oja ya. mhm, Berapa nih tahun ini masyarakat yang harus mhm, melanjutkan ke sekolah yang lebih jenjang mhm, yang mhm, di atasnya gitu ya. Kemudian, negara juga akan, melihat, cukup nggak ketersediaan sekolah-sekolahnya, apakah gedungnya, mhm, apakah gurunya, apakah baik, sarana dan mhm, prasarananya gitu ya. Jadi di dalam Islam, bahkan nanti anggaran pendidikan itu adalah akan dialokasikan secara mutlak dan prioritas. Bukan seperti saat ini harus ada persentase. Misalkan nih, sekarang kita berapa? Mungkin sekitar 30% ya anggaran pendidikan yang dialokasikan negara kepada sektor pendidikan. betul, Nah, kan mau tidak mau ya, mau cukup tidak cukup gitu ya, itu mhm, 30%. Akhirnya apa? Bebannya kembali ke masyarakat lagi. Beban, biaya pendidikan kembali ke sekolah lagi. Akhirnya sekolah bingung juga kan, kalau misalkan sekolah tidak mampu menutupi beban-beban itu, ya mhm, udah apa adanya. Wajarlah kita dapati sekarang kualitas, sekolah-sekolah iya, yang kondisinya itu sangat memprihatinkan. Tidak hanya di desa-desa loh Bu Oja, tapi di kota pun ada sekolah yang kondisi gedungnya itu tidak terawat gitu ya. mhm, Anak-anak tidak layak bersekolah di situ, kursinya segala macam. Mungkin udah mhm, banyaklah kita saksikan fakta-fakta ini ya iya, di di media sosial ataupun di media massa lainnya seperti itu. Jadi memang apa ya di dalam Islam itu justru pendidikan itu orientasinya adalah pembentukan generasi. Nah, bukan orientasinya keuntungan? tentu saja bukan gitu ya. Jadi di dalam Islam orientasi pendidikan itu adalah membentuk generasi yang bersaksi Masya Islamnya. Allah, Masya Allah ya Bu Oja ya. Bersaksi Islamnya itu maksudnya apa? Generasinya punya pola pikirnya Islam, punya pola sikapnya Islam. Yang ketika dia menjalani kehidupan ini selalu dia kaitkan dengan keimanan. mhm, Jadi dia mempelajari ilmu gitu ya. Itu dalam mhm, rangka apa? Untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk mengembalikan lagi nih berapa besar yang sudah aku keluarkan selama menuntut ilmu. Nah, ini kan dicontohkan juga ya mhm, oleh Rasulullah. mhm, Sebagai kepala negara, Rasul itu menyediakan guru bagi anak-anak kaum muslimin yang kasus perang Badar ya. iya Jadi benar, tawanan-tawanan itu supaya bebas, supaya tidak mhm, jadi tawanan, mereka harus mengajarkan anak-anak kaum muslimin baca tulis. Nah, pada saat itu kan perintah Rasul. mmm, Rasul itu sebagai kepala kepala negara, negara dan di situ Rasul mencontohkan itulah negara itu rokyun, mengurusi bahkan sampai yang nggak bisa baca pun diurusi oleh negara berarti gitu negara bayangkan. memastikan ya, sampai Iya, terpenuhi nggak pendidikan ke rakyatnya betul, ya? heeh, betul. Masya Allah. Tapi Mhm. kadang ada anggapan juga, kalau pendidikan Islam itu berfokus agama dan, tidak apa ya, kalau kita bilang mengabaikan sains gitu. Nah itu gimana, Bu? Justru, sejarah berbicara sebaliknya. Nah, Mmm, apa yang kita saksikan saat ini, banyak mhm, literasi-literasi yang bahkan kita bisa ya membacanya kembali, justru sejarah tidak begitu, gitu ya. Di masa kekhalifahan Abbasiyah misalkan, itu banyak loh Bu Oja yang bermunculan ilmuwan-ilmuwan Masya seperti Allah. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu, dia bukan seorang yang hanya paham usul fikih. Mhm, Dia bukan hanya orang yang, paham ilmu hadis, tapi apa, astronomi dia paham, aritmatika beliau paham,
geografi beliau paham gitu, bahkan dia juga yang penemu angka nol ya. Nah, itu Ya, Al-Khawarizmi. Itu banyak, belum lagi kita bahas Avicenna, siapa lagi? Eee Ibnu Firnas Iya mungkin itu ya? banyak ya, Mhm. seperti itu dan itu ilmu-ilmunya masih kita pakai saat ini. Masya Allah itu pahalanya, sampai Iya. sekarang mengalir terus pahala jariahnya. Berarti apa? Mereka pada saat itu mempelajari ilmu memang untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk pribadinya. Seperti itu. Kalau terkait dengan akses pendidikan dalam Islam gimana? Nah, ini nih yang paling penting gitu ya. Karena tadi pendidikan di dalam Islam, ya sistem pendidikan dalam Islam, Ya. negara yang menerapkan itu adalah ro'yun, maka aksesnya itu langsung kepada negara. Langsung negara yang menyediakan akses tersebut. Ya, dengan mungkin strategi dan Mhm. uslub ya, tadi saya katakan ada pendataan, berapa Mhm. murid, berapa masyarakat yang membutuhkan, Mhm. berapa gedung-gedung, berapa sarana dan prasarana yang tercukupin, itu langsung negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan ini ada nanti di dalam, Islam itu muncul juga sekolah-sekolah swasta, tetapi tetap Oh, sekolah heeh. swasta pun harus mengikuti regulasi dari pemerintahan Pemerintah tadi. Islam gitu. Kayak misalkan apa sih visi misi pendidikan di dalam Islam, apa sih orientasi pembentukan generasi di dalam Islam. Nah, itu swasta juga melakukannya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga, hanya saja apa, tanggung jawab penuh, full itu ada dalam di tangan negara gitu ya, tanggung jawab penuhnya di tangan negara, karena negara pun ketika menjalankan itu semua, itu berdasarkan ketaatan, berdasarkan tanggung jawab kepada Allah gitu ya, berdasarkan khawatir nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah juga terhadap bagaimana dia mengurus rakyatnya, apakah ada yang masih belum mendapatkan pendidikan gitu ya, kalau yang, Mhm. contoh yang kisah yang kita pahami atau yang Mhm. kita kenal kayak Umar bin Khattab ya, bagaimana, Umar bin Khattab khawatir ada masyarakat yang kelaparan, begitu juga nanti ada Umar bin Khattab lainnya yang khawatir masyarakat itu masih dalam tingkat kebodohan atau tidak mampu mengecap pendidikan. Jadi mungkin benar gitu ya, sekali lagi bahwasanya pendidikan itu langsung nanti yang menyediakan adalah negara, tidak dibebankan kepada masyarakat, tidak diserahkan kepada logika pasar gitu ya. Ya, Nah, seperti itu. luar biasa. Sangat menarik sekali obrolan kita hari ini ya, sahabat. Mungkin nanti ke depannya kita banyak lagi yang kita ulas ya. Tapi pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan, mengapa sesuatu yang seharusnya menjadi dasar seluruh peserta didik justru terasa seperti privilege yang harus diperebutkan? Ketika setiap tahun masyarakat dipusingkan oleh kursi yang terbatas, biaya pendidikan yang tinggi dan akses yang tidak merata, mungkin perlu kita lakukan evaluasi bukan hanya aturan seleksinya, Mhm. tetapi juga sistem yang melahirkannya. Terima kasih kepada Ya. Bu Windri atas insight dan juga Ya, penjelasannya yang sama-sama Bu luar biasa. Oja. Nah, jazakumullah khairan kasiron. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan kita bersama. Sahabat, sampai di sini obrolan kita. Jangan lupa bagikan episode ini kepada keluarga dan sahabat yang sedang menghadapi masa penerimaan murid baru. Saya Rauza Husna, pamit undur diri. No judgment, just date. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.